Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait literasi bahasa Inggris ya untuk UTBK gitu. Nah, di sini berada 3 teks ya tentang pendapat seseorang gitu ya tentang diet gitu. Nah, kita coba satu-satu ya ini ya. Jadi Dale Allies itu dia hidup di Vancouver. Dia seorang autor dan dia mempunyai 260 jawaban dan ada 72.000 yang melihat jawabannya dia gitu. Katanya dia, "Well, I have heard it said that 80% of weight loss is what you eat and only 20% is exercise. So I would say a good diet. But I am big on exercise also. Exercise help increase circulation, strengthens your heart, tones your muscle, and causes one to feel good. Get rid of meal depression, itch. But you can lose weight with just plain eating and healthy diet." Jadi menurut dia 80% dari cara kita untuk menurunkan berat badan itu apa yang kita makan, yang 80%, dan hanya 20% yang mempengaruhi dari olahraga. Jadi diet yang bagus itu menurut dia itu yang seperti itu gitu ya. Tetapi dia juga istilahnya dia juga banyak di latihan gitu ya, karena latihan itu dia maksudnya menekankan juga pada latihan ataupun olahraga, karena olahraga itu bisa membantu untuk memperlancar sirkulasi kita, kemudian untuk memperkuat hati kita dan membentuk otot, dan bisa menyebabkan kita menjadi lebih baik atau feel good gitu ya, dan dapat mengurangi depresi. Tetapi kita itu juga bisa mengurangi berat badan itu juga dengan memakan makanan yang sehat seperti itu. Itu menurut Dale Allies. Kemudian menurut Zahra Murdoch, dia seorang penulis amatir dan penyair ya. Dia autornya dia mempunyai 6,5 ribu jawaban dan 6 juta yang melihat jawaban dia gitu ya. Menurut dia both are important for health. Jadi menurut dia itu dua-duanya itu penting untuk kesehatan. Maksudnya dalam hal ini adalah antara makanan dengan olahraga seperti itu. Tetapi dan keduanya itu juga be utilized to improve health, dan keduanya itu juga berperan dalam nambah kesehatan kita. Both are necessary of overall health. Dan intinya tuh menurut dia tuh keduanya itu penting gitu ya. Jadi olahraga itu berefek pada berat badan kita dan any large degree for weight control and focus should be more on diet. Jadi ketika kita tuh berolahraga maka kita bisa mengontrol berat badan kita. But for health both are equally important because they confer different benefit on the body. Jadi menurut dia dua-duanya itu sebenarnya sama-sama mempunyai dampak yang positif atau mempunyai keuntungan untuk tubuh kita, karena keduanya itu bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lebih sehat seperti itu kalau menurut Zahra Murdoch ya. Kemudian untuk yang David Abbott, dia itu adalah seorang yang fitness ya, seorang yang suka fitness baratnya seperti itu dari 1981 sampai sekarang. Dan menurut dia diet and exercise have a three and word synergistic effect. Jadi menurut dia itu diet sama olahraga itu mempunyai efek yang sinergis gitu ya. Ketika apa yang healthier you eat, jadi ketika kamu itu makannya lebih sehat maka lebih banyak energi yang kamu dapatkan. Dan olahraga itu akan promote an appetite for the food and properly nourish you. Jadi ketika kita tuh berolahraga maka menambah nafsu makan untuk kita gitu ya. The opposite also true. Jadi ketika makanan yang kita makan itu lebih sehat maka energi kita itu akan lebih banyak gitu. Ketika makanan yang kita makan itu tidak sehat maka justru akan menyebabkan tubuh kita itu menjadi kurang sehat seperti itu menurut dia ya. If you eat a whole pizza and drink few beers you are likely coach bone. Jadi menurut dia kalau misalnya kita itu makan pizza dan minum beberapa bir gitu ya, maksudnya sedikit bir, itu kita akan merasa coach bone itu kayak semacam lemas gitu. And then feeling bad about yourself with more junk food to soothe the pain.
Jadi ketika kita itu makan makanan yang junk food, maksudnya makanan siap saji seperti itu, maka akan berpengaruh pada kesehatan atau menyebabkan penyakit kayak gitu ya. Diet and exercise are dependent variable, but for most people you see they race for one another good or bad. Jadi menurut dia diet sama exercise itu adalah variabel bebas gitu ya. Jadi tidak dua-duanya itu mempunyai dampak sendiri-sendiri gitu, dan dampaknya itu akan bersinergi gitu, menurut dia seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke soal nomor 1. What is the purpose of the passage? Jadi tentang apa sih itu, tujuannya untuk apa gitu ya. Yang A ya, to explain how to lose weight. Ya memang iya sih, itu untuk menerangkan, tapi bukan menerangkan bagaimana detailnya, itu tidak ya. Jadi bukan. Jadi yang A ini kurang tepat ya. Yang B, to describe about the difference between exercise and diet. Jadi ini bukan untuk mendeskripsikan apa perbedaan antara olahraga sama diet gitu ya, tidak. Terus yang C, to persuade the reader to lose their weight. Jadi bukan untuk mempersuasif sebenarnya, bukan untuk mempengaruhi orang-orang untuk menurunkan berat badan mereka. Jadi bukan ya. Nah, yang D, to show opinion about weight loss. Ya, jadi yang itu adalah jawaban yang benar, karena ini isinya adalah pendapat ya, isinya adalah opini tentang cara menurunkan berat badan. Dan juga di situ itu tujuannya itu untuk membahas pendapat beberapa orang tentang bagaimana cara yang tepat untuk menurunkan berat badan atau weight loss, apakah dengan berolahraga ataukah dengan diet, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 2, what is the tone of the treat regarding diet or exercise for weight loss? Nah, jadi bagaimana tone atau semacam sudut pandangnya itu seperti apa? Apakah itu indifferent, pleasant, objektif, atau humorous, ataukah cold gitu ya. Jadi kalau di sini itu kan lebih ke kayak secara kenyataannya gitu ya. Jadi menunjukkan data-data ataupun fakta-fakta ya. Jadi sikap dari penulis mengenai olahraga untuk menurunkan berat badan itu bersifat objektif, jadi memandang segala sesuatu itu sesuai dengan kenyataan. Jadi jawabannya adalah yang C ya, objektif gitu. Kemudian yang nomor 3, what is Zahrah Murdoch opinion regarding diet or exercise for weight loss? Jadi sudah kita baca ya, intinya kalau Zahrah Murdoch itu menurut dia itu dua-duanya itu penting untuk kesehatan gitu, baik itu yang diet ataupun yang olahraga gitu. Jadi untuk jawabannya adalah berarti yang mana ini? Kita lihat yang A ya, exercise is more important than diet. Jadi ini juga salah ya, diet is more important, salah. Neither exercise nor diet is important, jadi bukan juga. Nah yang D ya, not only exercise but also diet is important. Jadi menurut dia itu tidak hanya olahraga tapi diet itu juga penting gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 4 ya. Ini ada teks, maintaining a healthy lifestyle is crucial for overall well-being. Regular exercise, a balanced diet, and adequate sleep are all essential for maintaining good health. It is also important to avoid harmful habits such as smoking and excessive alcohol consumption. Jadi menurut teks ini ya, di teks ini tuh jadi untuk menjaga kesehatan ataupun pola hidup sehat itu sebenarnya itu penting untuk membuat seseorang itu menjadi lebih sejahtera gitu ya. Misalnya dengan olahraga secara teratur, kemudian diet yang seimbang, kemudian tidur yang cukup gitu ya, itu adalah penting ya untuk supaya badan kita itu menjadi lebih sehat, untuk menjaga kesehatan kita. Dan yang sangat penting juga adalah untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya, misalnya merokok ataupun mengkonsumsi alkohol secara berlebihan gitu. However, despite the importance of healthy lifestyle, many people still make poor choice when it comes to their health. Fast food and processed snacks are often more convenient and accessible than healthy options, and many people lead sedentary lives, spending hours sitting in front of screen. Jadi bagaimanapun juga, walaupun sebenarnya kita tuh penting untuk menjaga pola hidup sehat, tapi banyak orang itu
make poor choice maksudnya adalah memilih jalan yang atau memilih pilihan yang buruk gitu ya untuk kesehatan dia. Jadi dia tuh lebih memilih fast food and processed snack. Jadi memilih makanan cepat saji ataupun snack-snack olahan yang itu tuh sebenarnya lebih nyaman dan lebih accessible, lebih mudah dijangkau ya daripada opsi kesehatan gitu. Dan banyak orangnya itu sedentary lives, maksudnya adalah dia itu hidup dengan duduk saja dan menghabiskan waktu duduknya itu di depan layar. Additionally, there is a lot of misinformation and confusion about the constitute a healthy lifestyle. With so many conflict diet and exercise plan on the market, it can be difficult to know what to believe. It can make it challenging for individual to make informed decision about their health. Dan ditambah lagi banyak sekali disinformasi dan kebingungan ini mau milih yang mana nih, pola kehidupan yang sehat itu seperti apa, dan banyak sekali konflik-konflik diet dan olahraga yang sudah ditawarkan kayak seperti itu, dan akhirnya akan menjadi kesulitan mana sih yang harus aku percaya yang mana gitu. This can make it challenging for individual. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah tantangan untuk seorang individu untuk mencari informasi yang akurat, dan akhirnya dia tuh bisa memutuskan mau pakai informasi yang mana seperti itu. Kemudian it is essential that we make a concerted effort to educate ourselves and others about the importance of a healthy lifestyle. We need to be proactive and seeking out accurate and reliable information, and we need to make healthy choice more accessible and convenient. Only then we can truly take control our health and well-being. Jadi itu penting untuk kita tuh mengedukasi diri kita sendiri, dan kita juga harus proaktif untuk mencari informasi yang reliable dan terpercaya, dan supaya kita itu bisa menerapkannya dan memilih dan menerapkan yang lebih accessible and convenient, yang lebih mudah untuk dijangkau sama kita dan lebih nyaman. Kemudian lanjut untuk yang teks 2B. Preventive health care is essential for maintaining good health. Regular check-up, screening, and vaccination can help identify and prevent potential health problem. It is also important to be aware of family medical history and genetic risk factor. Jadi kalau di teks yang 2B ini tuh lebih ke kayak kesehatan secara preventif. Jadi mencegah misalnya dengan cara check up secara teratur, kemudian screening kesehatan, kemudian vaksin ataupun imunisasi ya, yang bisa membantu kita untuk menghindari penyakit-penyakit yang istilahnya itu potensial untuk menyerang kesehatan kita. Dan kita itu juga penting ya to be aware of family medical history and genetic risk factor. Jadi maksudnya untuk menelusuri kira-kira apakah ada ya penyakit penurun atau penyakit genetis dari keluarga kita gitu, yang akhirnya nanti akan diturunkan ke anak-anaknya. Kemudian, however, many people still neglect preventive health care, so might not have access to affordable medical care, while other many not see the importance of regular check-up. Additionally, there may a lack of knowledge or understanding about the importance of preventive health care. Jadi bagaimanapun juga sekarang itu banyak orang yang semacam tidak peduli ya dengan kesehatan secara preventif, dan sehingga banyak sekali orang dan juga ya might not have access to affordable medical care. Jadi tidak bisa mengakses semacam medical care yang terjangkau. Jadi semacam lembaga kesehatan ya, semacam puskesmas dan sebagainya itu yang terjangkau. Well, other may not see the importance of regular check-up, dan akhirnya tuh kayak tidak ada orang yang banyak yang tidak peduli kalau sebenarnya itu regular check-up atau check-up secara rutin itu penting gitu. Additionally, there may be a lack of knowledge or understanding, dan banyak sekali kekurangan dari
pengetahuan atau pemahaman tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan secara preventif. Furthermore, some people might not have a time or research to devote to preventive health care. Jadi banyak sekali orang yang tidak mempunyai waktu ya untuk menjaga kesehatan secara preventif itu, dan mereka itu they might be busy, mereka itu sibuk dengan work schedule or other responsibilities that prevent them for making regular doctor's appointment. Jadi selain itu dia itu juga sibuk dengan jadwal kerjanya atau dengan tanggung jawab yang lain, dan akhirnya tidak bisa membuat janji dengan dokter terkait regular check up seperti itu. It is important that we make a concerted effort to prioritize preventive healthcare. Padahal itu kita tuh penting untuk peduli ya dengan kesehatan preventif kita. Kita itu we need to educate ourselves and other about the importance of regular check up. Kita itu perlu mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain tentang pentingnya check up secara rutin dan screening. And we need to ensure that affordable medical care is accessible to everyone. Dan kita itu juga harus membuat semacam memastikan kalau banyak sekali lembaga kesehatan atau semacam puskesmas yang terjangkau gitu ya, dan mudah untuk kita akses untuk semua orang gitu ya. Dan only that we can truly take control of our health and well-being, dan hanya itu yang kita bisa untuk mengkontrol dan sehingga kita itu menjadi sehat dan menjadi sejahtera, intinya seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaannya nomor 4, what is author's positive attitude toward both texts? Jadi bagaimanakah sikap dari penulis tentang kedua teks tersebut? Apakah sarkastik, pesimistik, neutral, indifferent, atau concerned? Jadi sikap dari penulis terhadap di sini ya, kan yang dibahas tentang kesehatan ya, berarti tentang kesehatan ini dia itu concern atau dia itu peduli. Nah, jadi peduli bagaimana cara menjaga pola hidup yang sehat gitu ya. Yang teks yang pertama tadi itu lebih ke kayak kita harus mencari informasi, kemudian berolahraga secara teratur dan sebagainya. Untuk yang teks yang kedua tadi itu lebih menekankan pada kesehatan secara preventif atau menjaga kesehatan, mencegah daripada mengobati seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E ya, concern. Kemudian yang nomor 5, what is the main idea of the passage 2A? Jadi untuk yang nomor 5 ini adalah di kalimat pertama ini ya, maintaining a healthy lifestyle is crucial for overall well-being gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk nomor 6, what can we infer from both text? Jadi apa yang bisa kita ambil dari kedua teks tersebut atau kesimpulannya ya. Jadi dari kedua teks tersebut itu adalah mengenai bagaimana pentingnya menjaga pola hidup sehat meskipun banyak rintangan yang dialami banyak orang supaya dapat menjalani hidup sehat gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya, despite the difficult faced by many people, maintaining good health is important gitu. Jadi jawabannya yang B. Untuk yang A nomor 7, based on the text to B, what is the paragraph following the passage? Yang A, how to take control, healthy choice. Yang B, maintaining a healthy lifestyle by doing exercise. C, preventive health care for maintaining good health. Yang D, important of a healthy lifestyle for well-being. Yang E, take control of health by ensuring affordable medical care for everyone. Jadi jawabannya itu adalah, nah, karena soal tersebut itu masuk ke dalam subbab transition question, jadi kita itu tinggal lihat dari paragraf terakhir, kalimat terakhir ya. Ya, untuk kalimat terakhirnya itu adalah only we can truly take control of our health and well-being gitu. Jadi jawabannya pasti yang mirip-mirip dengan itu. Jadi jawabannya adalah yang E ya, take control of health by ensuring affordable medical care for everyone.
Kemudian lanjut untuk nomor 8. The word some in the text to be in paragraph 2 sentence tends to refer to para teks 2B ya, paragraf 2. Some may not have access to affordable medical care. Jadi some yang ada di sini itu merujuk pada apa gitu ya. Jadi kita bisa lihat yang sebelumnya, kalimat sebelumnya. However, many people still neglect preventive health care. Jadi yang dimaksud itu adalah yang people gitu. Ya, karena subjek yang ada di sini itu adalah many people. Maka some yang dimaksud di sini itu adalah yang B ya. Nomor 9, the sentence regular exercise, a balanced diet, and adequate sleep are all essential for maintaining good health. Into text 2E can be restated as, jadi bisa semacam ditulis ulang itu seperti apa gitu ya, sehingga kita tidak boleh artinya itu yang berbeda gitu. Jadi harus yang sama, cuman maknanya sama tapi kalimatnya seperti apa itu terserah karena itu penulisan ulang gitu ya. Kita lihat yang A ya. A good diet, regular exercise, and sufficient sleep are unnecessary for maintaining good health. Ya, ini sudah pasti salah ya. Ini unnecessary, ini salah. Kemudian yang B ya, regular exercise, a good diet, and inadequate sleep. Nah, ini salah ya, inadequate ini jadi salah. Nah, yang kita lihat yang C ya. Regular exercise, a good diet, and enough sleep are important for maintaining good health. Jadi menurut dia olahraga teratur, kemudian diet yang baik, dan cukup tidur itu adalah penting untuk menjaga kesehatan kita. Nah, itu benar ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 10, the word neglect in the text to be and in paragraph 2 sentence 1 is closest in meaning. Jadi maksudnya itu sama artinya dengan yang mana gitu ya kalau neglect itu. Jadi jawabannya itu adalah yang artinya itu adalah mengabaikan. Jadi untuk yang mengabaikan ataupun yang menolak itu adalah yang C, yang ignore ini ya. Kemudian nomor 11, according to the passage, what will happen if people have more healthy option? Berdasarkan pada teks, apa yang akan terjadi jika seseorang itu mempunyai lebih banyak opsi untuk menjadi lebih sehat gitu. Untuk nomor 11 itu, jika orang semakin memiliki pilihan untuk hidup sehat, maka dia akan cenderung untuk melakukan gaya hidup sehat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi they will have a healthy diet. Kalau yang B, they will consume more fast food, ini sudah jelas salah. They will bring more benefit, ini juga kurang tepat. They will have adequate sleep, ini juga kurang tepat. They will have medical insurance, ini juga kurang tepat ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 12 ya. Kalau untuk yang 12 ini ada teksnya, jadi ada teks 3A sama 3B. Mungkin memang lumayan banyak teksnya, tapi juga kita perlu lihat kalau ternyata teks tersebut itu udah untuk nomor dari nomor 12 sampai dengan nomor 20. Jadi sebaiknya kita benar-benar mencermati karena lumayan banyak ya yang keluar dari teks ini gitu. Jadi perlu kita cermati benar-benar. Coba kita baca ya dari awal nih ya. Nah, ini tentang lavender. Lavender dari genus Lavandula itu adalah genus lebih dari atau sekitar 30 spesies tanaman dengan famili Lamiaceae native to countries bordering Mediterranean. Jadi berasal dari Mediterranean. Lavender spesies itu biasanya itu adalah tanaman yang berbentuk herba dengan baunya dari daunnya yang bisa dan attractive flower. Jadi bunga yang menarik gitu ya. The plant are widely cultivated for the essential oil. Jadi tanaman-tanaman itu tuh banyak diambil dari essential oilnya, which are used scan a variety of product. Jadi bisa dibuat dengan berbagai produk. The dried flower, for example, have long been used in the success to
People scent chests and clothes, and the ancient Roman used lavender in their bed. Jadi beberapa orang itu juga bisa memakai dari lavender itu untuk mandinya mereka gitu. Lavender is sometimes also used to flavor beverage and sweet and has a number of application in herbal medicine. Jadi selain itu si lavender itu juga digunakan untuk pengobatan-pengobatan herbal. Kemudian English lavender, Lavandula angustifolia, French lavender itu Lavender stoiches, and woolly lavender itu adalah Lavender lanata, are among the most widely cultivated species. Jadi untuk spesies-spesies yang sudah disebutkan tadi itu adalah yang paling banyak diambil dari essential oilnya gitu ya, atau yang paling banyak digunakan seperti itulah. Lavender, a small evergreen shrub with green hairy linear leaves. Jadi dia itu mempunyai daun yang linear, warnanya itu abu-abu kehijau-hijauan seperti itu. The purple flower are sparsely arranged on spikes and tips of long are stalk and produce small nut-like fruit. Jadi bunganya itu mempunyai beberapa duri gitu ya. The fragrance of the plant is caused by shining oil gland embedded among tiny star-shaped. Jadi kalau yang di sini tuh menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri morfologinya dari si tanaman lavender ini ya. Jadi bagaimanakah daunnya, kemudian bagaimanakah bunganya, the purple flower gitu. Jadi bunganya itu berwarna ungu seperti itu ya, dan ada duri-durinya. Dan the fragrance the plant is caused by shining oil glands embedded among the tiny shaped trichomes atau plant hair, dan dia itu juga mempunyai bau dan dia juga mempunyai semacam trichome atau rambut tanaman yang mengcover the flower, yang menutupi dari bunganya itu daunnya dan batangnya. Jadi mempunyai semacam rambut-rambut tanaman gitu ya. The plant in cultivate do not usually produce seed, dan dia itu biasanya tidak memproduksi seed itu biji. And propagation is accomplished by cutting or dividing the root. Jadi untuk membudidayakannya itu adalah dengan memotong atau dengan membagi akar-akarnya seperti itu. Jadi dari akarnya ya, karena dia tidak menghasilkan biji. Kemudian yang teks 3B ini juga tentang lavandula atau tentang lavender itu tadi ya. Lavandula, common name lavender, is a genus of 47 known species of flowering plant in the main family Lamiaceae. Jadi sama ya tadi ya. Jadi menurut dia itu lavender itu dari famili Lamiaceae dengan ada 47 spesies. It is native to the Old World and found in the Cape Verde and the Canary Island, and from Europe across to Northern and Eastern Africa, Mediterranean and Southwest Asia to India. Jadi ditemukannya itu di Pulau Canary, dari Eropa dari utara sampai tekan, dan Eastern Africa, jadi Afrika Timur, Mediterranean dan Southwest Asia to India. Jadi ditemukannya itu di situ. Many members of the genus are cultivated extensively in the temperate climates and ornamental plant for garden and landscape use, for use as a culinary herb and also commercially for the extraction of essential oil. Jadi di sini juga dijelaskan tentang kegunaannya ya, biasanya itu untuk culinary herb dan juga bisa diperjualbelikan untuk mengekstraksi dari essential oilnya itu. Lavender is used in traditional medicine and as a ingredient in cosmetic. Jadi lavender itu juga digunakan untuk pengobatan herbal dan juga untuk komposisi dari kosmetik. The genus include annual or short-lived herbaceous perennial plant and shrub like a perennial shrub or small shrub. Leaf shape is differs across the genus. They are simple in some commonly cultivated species. Other species they are pinnately toothed or pinnate, sometimes multiple pinnate at dissection. In most species, the leaves are covered in the fine hair or in the mentum which normally contain essential oil. Jadi di situ dia dijelaskan tentang bagaimana ciri-ciri fisiknya atau morfologinya, dan
Di in most patient the leaves ya, jadi di daunnya itu terdapat essential oil. Oke, untuk pertanyaannya nomor 12 yaitu what's my idea of both passage. Jadi kedua teks itu adalah teks report yang membahas tentang general description atau deskripsi secara umum mengenai lavender, yaitu jadi yang jawabannya adalah yang A, the general description of lavender. Kemudian untuk yang nomor 13, where in the text does the author mention about the function of lavender as medicine. Jadi ada di sini ya. Ini ada di teks B, ini ada nih. Lavender is used traditional medicine. Jadi di teks 3B ada ya. Kemudian di teks 3A coba kita lihat apakah juga ada. Nah, ini ya. Herbal medicine. Jadi di kedua teks ada ya. Jadi di both teks, yang jawabannya yang C. Nomor 14, based on text 2A, what is the paragraph following passage more likely about? Lebih ke yang 2A ini ya. 3A ini maksudnya ya. Jadi yang teks 3A itu tentang apa sih? Jadi kita lihat pada paragraf terakhir ya, dua-duanya ya. Karena soal tersebut itu masuk ke dalam subbab transition question. Jadi tips and triknya itu ada di paragraf terakhir, kalimat terakhir, dan kata kuncinya itu adalah ini propagation. Kemudian yang di sini juga oh ya, yang A ya. Oke. Berarti yang itu ya, kata kuncinya adalah propagation. Jadi how to propagate the lavender. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 15. Both passage can be found in medical journal. Di jurnal pengobatan saya rasa tidak ya, karena ini menceritakan tentang lavender secara umum gitu. Sport magazine apalagi itu juga tidak mungkin. Health magazine itu juga tidak mungkin. Biology textbook itu masih mungkin, tetapi masih kurang tepat. Yaitu yang paling tepat adalah botanical book. Jadi untuk yang botanical book ini karena membahas terkait dengan tanaman, tapi tanamannya itu secara spesifik seperti itu, lebih ke ciri-ciri morfologinya, kemudian cara mengkultivasi atau membudidayakannya seperti apa, kemudian apa saja kegunaannya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 16, the word extensively in text 3B in paragraph 2 is closest meaning with. Jadi artinya extensively itu adalah secara luas. Jadi kalau misalnya kita lihat ini yang secara luas adalah yang B ya, widely. Karena kalau shortly itu secara pendek, gradually itu gradual, lulus tidak ya. Petty juga bukan, limitly secara terbatas juga bukan ya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 17, according to the passage, lavender essential oil is derived from, ini tadi ya sudah tak garis bawahi, ini leaves ya. Jadi dari daunnya. Nomor 18, which the following statement is true based on both passage ya. Yang A, lavender cannot be used as the ingredient in cosmetic. Tadi ada ya, tadi ya di kosmetik ya, nomor yang 18 yang A ini ya. Ini ya, kosmetik. Jadi benar. Jadi bukan. Lavender always produce seed. Nah, di sini tadi dikatakan kalau si lavender itu dia tidak memproduksi, do not usually produce seed. Jadi makanya menggunakan akar itu tadi ya untuk dibudidayakannya. Jadi ini juga salah. Lavender has a various use. Benar ya, jadi lavender itu mempunyai banyak sekali kegunaan yang bisa digunakan untuk bahan kosmetik, untuk herbal, kemudian dan digunakan untuk dijual atau komersil gitu ya, untuk essential oilnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, nomor 18. Kemudian nomor 19, based on the passage, which of the following probably is not the color of lavender flower. Nah ini ya, jadi
The flower may be blue, jadi blue ada, violet or lilac in the wild species. Occasionally black is purple or yellowish. Jadi yang tidak ada, not the color, itu adalah yang greenish ya, karena yang ini lainnya itu ada semuanya. Oke, kemudian nomor 20 ya, terakhir. According to the passage, how to cultivate lavender, bagaimana cara membudidayakan. Ini tadi ya sudah dijelaskan di sini. The cultivator do not usually produce seed and propagation is accomplished by cutting or dividing the root. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya, by cutting the root. Karena di paragraf terakhir itu dijelaskan ya cara mengembangbiakan si lavender itu dengan menggunakan akar. Akar itu adalah root. Jadi jawabannya adalah yang D.